Hai guys, bertemu lagi di channel ASN Gokil. Dan untuk kalian, semoga sehat selalu, murah rezeki, dan bahagia bersama keluarga di rumah. Sebelum nonton videonya, jangan lupa klik tombol subscribe, aktifin loncengnya, dan like serta komen. Kita intro dulu. Oke teman-teman, selamat datang di part 3 di soal-soal P3K terbaru terlengkap tahun 2021 dan full pembahasan. Oke, dan jangan lupa like, share, komen, dan subscribe karena subscribe itu gratis. Dan klik tanda lonceng juga ya di channel ini. Semangat dan semoga bermanfaat. Oke, lanjut ke pembahasannya. Lanjutan dari soal nomor 25 di part 2 kemarin ya. Soal nomor 26. Penilaian harus mampu menelusuri dan melacak kemajuan siswa sesuai dengan rencana pembelajaran yang telah ditetapkan. Ini prinsip penilaian sebagai A. Keeping track, B. Checking up, C. Finding out, D. Summing up, atau E. Finding in. Ya, ada pembahasannya. Dan jawabannya adalah A. Keeping track. Prinsip keeping track yaitu harus mampu menelusuri dan melacak kemajuan siswa sesuai dengan rencana pembelajaran yang telah ditetapkan ya. Tolong dihafalkan teman-teman ya, keeping track ya, kalau muncul di soal teman-teman nanti. Lanjut ke soal nomor 27. Manakah cara paling efektif dan bermakna dalam mengkomunikasikan hasil penilaian harian atau capaian sementara kepada siswa dan orang tua? A. Menggunakan angka-angka dan peringkat sementara siswa dalam kelas. B. Menggunakan angka-angka tanpa disertai peringkat. C. Dalam bentuk kategori A sama dengan sangat baik, B. baik, C. kurang, dan D. kurang sekali. D. Dalam bentuk angka KKM yang dicapai pada mata pembelajaran dan kelulusannya. E. Dalam bentuk deskripsi tentang KKM yang sudah dicapai dan belum dicapai. Apa kira-kira? Langsung ke pembahasannya. Jawabannya adalah E ya, dalam bentuk deskripsi tentang KKM yang sudah dicapai dan belum dicapai. Karena dalam penilaian harian, maka cara yang paling efektif adalah dengan mendeskripsikan tentang KKM, ya, mana yang sudah dicapai dan belum dicapai, sehingga memudahkan siswa didik dalam proses pembelajaran. Lanjut ke soal nomor 28. Hari ini diadakan penilaian oleh Pak Bobi, guru bahasa Jawa. Jumlah nomor soal ada 10. Siswa diminta mengerjakan 7 nomor soal dari 10 soal yang diberikan. Siswa bebas memilih 7 nomor soal dari 10 soal yang diberikan Pak Bobi. Yang dilakukan Pak Bobi tidak sesuai dengan prinsip penilaian. A. Adil, B. Objektif, C. Menyeluruh, D. Sistematis, atau E. Beracuan kriteria. Kita lihat langsung pembahasannya. Dalam kasus di atas telah terjadi keadilan dalam pengerjaan siswa. Karena tidak adanya subjek, maka pilihan yang tepat adalah adil. Ya. Adil berarti penilaian tidak menguntungkan atau merugikan peserta didik karena berkebutuhan khusus serta perbedaan antar agama, suku, budaya, dan lain-lain. Lanjut soal nomor 29. Ya, agak panjang soalnya teman-teman. Tetap semangat. Pagi ini penyerahan rapot untuk siswa SMP Mekarsari. Bu Neni adalah guru matematika di SMP tersebut.
Saat sehabis pembagian rapot, tiba-tiba Bu Neni didatangi oleh orang tua murid sambil marah-marah dan menggerutu karena nilai anaknya jelek. Padahal, menurutnya anaknya adalah siswa yang pintar. Bu Neni kemudian menjelaskan teknik prosedur dan hasil pengolahan nilai yang dari nilai harian, PTS, dan PAS, serta nilai sikap siswa dengan buku catatan penilaian yang lengkap. Dan akhirnya orang tua siswa tersebut dapat mengerti bahwa anaknya memang sesuai dengan fakta. Dengan demikian, Bu Neni telah melaksanakan prinsip penilaian A. Adil, B. Objektif, C. Menyeluruh, D. Sistematis, atau E. Akuntabel. Langsung pembahasannya. Pada kasus soal di atas, Bu Neni menjelaskan teknik prosedur dan hasil pengolahan yang merupakan prinsip penilaian akuntabel. Yang berarti penilaian dapat dipertanggungjawabkan. Ingat kata kuncinya ya, dipertanggungjawabkan baik dari segi teknik, prosedur maupun hasilnya. Dan di sini Bu Neni telah berani menunjukkan kepada wali siswa berupa dokumen nilai harian, PTS, PAS, dan nilai sikap siswa dengan buku catatan penilaian yang lengkap. Jadi jawabannya adalah E. Akuntabel. Nomor 30, dalam setiap kali penilaian, Pak Joko selalu membuat rubrik penilaian yang berisi kriteria penilaian yang mencerminkan kompetensi yang akan dinilai. Hal ini sesuai dengan prinsip penilaian. A. Sistematis, B. Beracuran kriteria, C. Menyeluruh, D. Sistematis, E. Akuntabel. Oke, langsung pembahasannya ya. Penilaian berisi kriteria penilaian yang mencerminkan kompetensi yang dinilai. Merupakan prinsip penilaian beracuran kriteria, yang berarti penilaian berdasarkan pada ukuran pencapaian kompetensi yang ditetapkan. Berarti jawabannya adalah B, beracuran kriteria ya. Lanjut soal nomor 31. Pada awal semester, Pak Budi sebagai guru IPA selalu menjelaskan penilaian yang akan dilaksanakan selama 1 semester dan penentuan nilai akhir IPA yang akan dijadikan dasar untuk pemberian nilai rapot. Hal ini artinya Pak Budi telah menerapkan prinsip penilaian A. Sistematis, B. Terbuka, C. Terpadu, D. Menyeluruh, atau E. Akuntabel. Oke, apa kira-kira jawabannya? Kita langsung ke pembahasannya. Pak Budi telah menjelaskan semua jenis teknik prosedur dan pengolahan penilaian sampai penentuan akhir, yang merupakan prinsip penilaian terbuka, yang berarti prosedur penilaian, kriteria penilaian, dan dasar pengambilan keputusan dapat diketahui oleh pihak yang berkepentingan. Jadi jawabannya adalah B, terbuka. Lanjut soal nomor 32. Seorang peserta didik memprotes skor yang diperoleh pada soal nomor 4 dalam ulangan yang telah dilaksanakan. Menurut siswa tersebut seharusnya mendapat skor 5, akan tetapi guru memberikan skor 3. Guru tersebut menjelaskan pembuatan nilai pada soal tersebut dengan menjelaskan kriteria penskoran terdiri dari 0, 1, 2, 3, 4, dan 5. Peserta didik pun mengerti dan menerima skor tersebut. Prinsip penilaian yang diterapkan guru adalah A. Terbuka, B. Akuntabel, C. Objektif, D. Menyeluruh, atau D. Adil. Oke, kita lihat pembahasannya. Guru tersebut menjelaskan pembuatan nilai pada nilai siswa ya, nilai soal dengan menjelaskan kriteria penskoran, yang merupakan prinsip penilaian akuntabel, di mana dapat dipertanggungjawabkan aspek prosedur, kriteria, sampai pengambilan keputusan. Jadi jawabannya adalah B, akuntabel, dapat dipertanggungjawabkan.
Oke, kita lanjut soal nomor 33. Seorang guru mengajar pada 2 kelas di sekolahnya. Di kelas pertama terdapat 8 peserta didik yang gagal mencapai KKM. Sementara di kelas kedua ada 12 peserta didik yang gagal mencapai KKM. Langkah yang harus dilakukan guru adalah A. Melakukan pengayaan terhadap 8 orang siswa. B. Melakukan remedial kepada 12 orang siswa. C. Melakukan remedial kepada peserta didik yang gagal di kedua kelas tersebut. D. Melakukan pengayaan kepada kedua peserta didik yang gagal di kedua kelas tersebut. E. Mengulang seluruh materi kepada peserta didik gagal pada kedua kelas tersebut. Apa kira-kira langkah yang harus dilakukan guru? Kita langsung ke pembahasannya. Pengayaan baiknya ditujukan untuk yang berhasil dan remedial ditujukan untuk yang gagal. Dan remedial harus dilakukan pada kedua kelas tersebut. Jawabannya adalah C. Ya, melakukan remedial kepada peserta didik yang gagal di kedua kelas tersebut. Lanjut soal nomor 34. Salah satu indikator yang dapat menunjukkan kualitas butir tes uraian yang baik adalah A. Menuntut jawaban berupa ungkapan pendapat siswa. B. Menuntut jawaban berupa fakta-fakta yang sebenarnya. C. Ditulis dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar. D. Ditulis oleh guru yang mengajar di kelas. E. Ditulis oleh kepala sekolah. Sangat tidak mustahil itu yang E ya. Oke, kita langsung ke pembahasannya. Soal bentuk uraian yang baik adalah yang mampu mengukur tingkat berpikir tinggi. Ungkapan pendapat adalah tingkat berpikir tinggi atau critical thinking ya. Jawabannya adalah A. Menuntut jawaban berupa ungkapan pendapat siswa. Berarti siswa dituntut untuk berpikir tinggi atau lebih, atau biasa disebut critical thinking. Lanjut soal nomor 35. Berikut ini merupakan faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam pengembangan kisi-kisi tes uraian, kecuali A. Penentuan alokasi waktu. B. Penentuan pokok bahasan. C. Penentuan indikator atau tujuan. D. Pendistribusian butir soal. Atau E. Penentuan kisi-kisi soal. Oke, lanjut ke soal nomor 35. Berikut ini merupakan faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam pengembangan kisi-kisi tes uraian, kecuali A. Penentuan alokasi waktu. B. Penentuan pokok bahasan. C. Penentuan indikator atau tujuan. D. Pendistribusian butir soal. Atau E. Penentuan kisi-kisi soal. Ya, yang kecuali ya teman-teman, perhatikan. Kita lihat pembahasannya. Faktor yang tidak perlu dalam pengembangan kisi-kisi tes uraian adalah penentuan indikator atau tujuan. Karena indikator atau tujuan sudah dikembangkan pada saat pembuatan RPP. Berarti jawabannya adalah C ya. Yang C, penentuan indikator atau tujuan. Berarti untuk 4 poin yang terlampir, poin A, B, D, dan E itu adalah kisi-kisi tes pengembangan uraian ya. Lanjut soal nomor 36. Berdasarkan hasil tes, para siswa dikelompokkan menjadi beberapa kelas sesuai dengan tingkat IQ-nya. Dilihat dari fungsinya, maka tes tersebut termasuk pada jenis tes A. Seleksi. B. Penempatan. C. Pre-test atau post-test. D. Diagnostik. E. Ujian akhir. Oke, langsung pembahasannya. Jawabannya adalah B. Tes penempatan. Yang di sini, tes penempatan adalah suatu jenis tes yang bertujuan menempatkan atau mengelompokkan siswa sesuai dengan kemampuannya.
Hal ini didasari pemikiran bahwa setiap siswa tidak memiliki kecepatan belajar yang sama. Jika mereka disatukan dalam satu kelas, maka akan terjadi kesulitan dalam mengajar mereka. Jadi untuk pengelompokan tingkat IQ termasuk jenis tes penempatan sesuai dengan tingkat IQ mereka. Lanjut soal nomor 37. Perhatikan butir soal uraian berikut. Sebutkan 3 buah sungai di Provinsi Jawa Barat yang bermuara di Laut Jawa. Butir soal tersebut: A. Cukup bagus karena jumlah sungai yang ditanyakan sudah terukur. B. Cukup bagus karena ditulis dengan bahasa yang mudah dimengerti. C. Jelek karena hanya mengukur tingkat berpikir rendah atau ranah ingatan. D. Jelek karena ditulis dalam kalimat yang sangat pendek. E. Bagus karena untuk mengukur tingkat berpikir rendah. Oke, kira-kira apa jawabannya? Kita lihat pembahasannya. Butir soal uraian tersebut termasuk dalam LOTS, Low Order Thinking Skill, atau C1. Mengingat sama dengan sebutkan, tuliskan, gambarlah, dengan indikator mencerminkan mengukur tingkat berpikir rendah. Berarti jawabannya adalah C. Jelek karena hanya mengukur tingkat berpikir rendah. Ya, di sini mencerminkan mengukur tingkat berpikir rendah ya. Berarti jawabannya adalah C. Lanjut soal nomor 38. Untuk mencegah terjadinya jawaban siswa yang sangat beragam, jenis tes uraian yang paling tepat digunakan adalah A. Tes uraian bebas. B. Tes uraian terbatas. C. Yang sederhana. D. Yang sangat kompleks. E. Tes uraian singkat. Dan pembahasannya adalah jawabannya adalah B. Tes uraian terbatas atau terstruktur. Yang di sini soal yang disusun tidak mengembang tetapi lebih terarah dan terbatas sehingga ada batasan jawaban. Walaupun kalimat jawaban peserta didik itu beraneka ragam, tetapi harus ada pokok-pokok penting yang terdapat dalam sistematika jawabannya, sesuai dengan batas-batas yang telah ditentukan dan dikehendaki dalam soalnya. Maka yang paling penting dan harus diperhatikan yaitu sistematika jawabannya. Oke, dipahami dan dihafalkan ya teman-teman. Lanjut soal nomor 39. Dengan melihat hasil pretest, seorang guru dapat mengetahui bahwa 3 dari 8 soal yang diberikan mampu dijawab hampir seluruh siswa dengan benar. Jika Anda sebagai guru, manfaat apa yang dapat dipetik dari informasi tadi? A. Mengajarkan seluruh materi sesuai dengan kurikulum agar penugasan siswa lebih baik. B. 3 dari 8 soal tersebut tidak akan ditanyakan lagi pada saat melakukan post-test. C. Materi yang telah dikuasai siswa tidak perlu diajarkan lagi pada proses kegiatan belajar mengajar. D. Melaksanakan pelajaran remedial untuk materi yang belum dikuasai siswa berdasarkan hasil pretest. E. Perlu memperbanyak soal latihan. Kita lihat pembahasannya. Dan jawabannya adalah C. Pretest adalah kemampuan awal. Maka materi yang telah dikuasai tidak perlu diajarkan lagi pada proses kegiatan belajar mengajar. Karena waktu untuk mengerjakan materi yang 3 soal tadi dapat digunakan untuk memperdalam materi lain. Berarti yang C, materi yang telah dikuasai siswa tidak perlu diajarkan lagi pada proses kegiatan belajar. Lebih baik kita gunakan untuk memperdalam materi lain. Seperti itu maksudnya ya. Oke, lanjut soal terakhir untuk kompetensi teknis ini, soal nomor 40. Dalam rangka menilai tingkat keberhasilan pembelajaran, maka perlu dilakukan penilaian dalam bentuk tes. Di dalam penilaian dikenal dengan istilah tes formatif dan tes sumatif. Perbedaannya adalah A. Cakupan materi dan bentuk soal. B. Bentuk soal dan waktu pelaksanaan. C. Cakupan materi dan waktu pelaksanaan. D. Bentuk soal dan kondisi peserta didik.
atau E. Soal isai dan soal pilihan ganda. Ya, perbedaan antara tes formatif dan tes sumatif. Kita lihat pembahasannya. Di sini tes formatif adalah penilaian ulangan harian dan tes sumatif adalah penilaian akhir semester ya. Kita lihat ya, perbedaannya sangat signifikan antara penilaian ulangan harian dengan penilaian akhir semester. Sehingga yang membedakan adalah cakupan materi dan waktu pelaksanaannya. Berarti yang C. Oke, sampai di sini part 3 kita teman-teman. Dan ini mengakhiri untuk materi kita soal-soal P3K Guru kompetensi teknis. Oke, terima kasih yang sudah mau belajar bareng dengan channel ASN Gokil, dan tetap dukung kami dengan like dan subscribe channel ini. Terima kasih, selamat belajar dan sukses lulus menjadi P3K 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.